Khalifah Harun al-Rasyid seperti biasa selalu melakukan belusukan untuk melihat kondisi real masyarakatnya. Dia bertemu dengan seorang kakek yang sedang menanam pohon di kebunnya. Dengan agak heran, Harun al-Rasyid ini bertanya pada kakek, "Kakek, engkau kelihatan sudah tua, mungkin hidupmu tidak lama lagi. Kenapa Anda masih menanam pohon? Pasti pohon yang Anda tanam tidak akan bisa Anda nikmati." Maka kakek tersebut menjawab dengan jawaban yang begitu menakjubkan. "Wahai Kisana, aku menanam pohon ini bukan buat aku, karena aku pun menikmati pohon-pohon yang hari ini aku rasakan, itu adalah ditanam oleh ayah dan kakek-kakek kami. Oleh karena itu aku menanam pohon ini adalah untuk anak dan cucu kami." Khalifah al-Rashid begitu takjub dengan mendengar jawaban tersebut. Maka Khalifah Harun al-Rashid meminta pengawalnya untuk memberikan sekantung emas pada kakek tersebut. Kakek tersebut menerima kantung emas itu dengan mengucapkan, "Alhamdulillah, terima kasih wahai fulan. Baru kali ini aku menanam pohon, ternyata langsung panen di hari yang sama." Wah, kemudian Harun al-Rashid baru tersadar, betul juga kakek ini. Dia baru menanam pohon, ternyata langsung panen dan panennya sekantung emas. Maka mendengar jawaban tersebut, Harun al-Rashid kembali takjub. Maka kembali pada pengawal, "Pengawal, beri lagi satu kantong emas." Maka si kakek tersebut diberi kantong emas yang kedua. Apa kata kakek tersebut? "Alhamdulillah, baru kali ini aku menanam pohon dalam satu hari 2 kali panennya." Wah, maka Al-Rasyid begitu takjub lagi dengan perkataan tersebut, maka diberi lagi kantung yang ketiga. Tetapi bersama itu, Harun al-Rasyid langsung mengajak pergi pengawalnya. "Pengawal, kita pergi dari sini. Karena kalau terus-terusan di sini, maka akan habis kantong emas kita." Karena jawabannya selalu menakjubkan. Cerita itu begitu menginspirasi, yaitu seorang kakek yang begitu semangat menanam pohon, padahal dia sudah senja usia, dan dia pasti tidak akan menikmati pohonnya. Tetapi dari jawaban si kakek tersebut pada Khalifah Harun al-Rasyid menyadarkan pada kita bahwa betul, bahwa hari ini oksigen yang kita gunakan untuk bernafas berasal dari pohon yang tidak kita tanam. Mungkin pohon itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun ditanam oleh orang-orang terdahulu dari kita. Bisa jadi ayah kita, bisa jadi kakek kita, atau bisa jadi nenek moyang kita. Oleh karena itu kita berhutang pada mereka, tetapi membayarnya bukan pada orang-orang yang nanam, tetapi membayarnya pada orang-orang yang akan hidup setelah kita. Itulah yang disebut dengan pay it forward, melanjutkan kebaikan pada orang-orang berikutnya. Nah, di episode Topi Amali kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu welas asih pada alam semesta, tentang konsep ekoteologi. Bahwa akidah dan keyakinan kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita bersikap pada alam semesta. Ikuti terus di Topi Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Rasulullah SAW ketika membangun Madinah ternyata menerapkan prinsip-prinsip ekoteologi dan ramah lingkungan. Misalnya, ada satu wilayah di Madinah itu yang disebut dengan Hima. Apa Hima itu? Hima itu adalah sebuah wilayah konservasi di mana di sana dibiarkan rumput-rumput tumbuh menjadi padang rumput dan tidak boleh seorang pun menjadikannya sebagai tempat mengembala ternak. Karena biarkan itu menjadi wilayah hijau atau ruang terbuka hijau jika hari ini. Itulah Hima. Hima sendiri dalam bahasa Arab disebut Hama Yahmi, yaitu menjaga, konservasi. Yang kedua adalah konsep harim. Harim merupakan lahan atau kawasan yang sengaja dilindungi untuk melestarikan sumber-sumber air. Jadi di situ tidak boleh dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Sumber-sumber air itu harus dimanfaatkan oleh umat dan untuk kebaikan sebanyak-banyaknya manusia. Tidak mengenal muslim atau non-muslim. Pokoknya harim ini adalah wilayah yang menjadi sumber penghidupan bagi orang-orang sekitarnya. Seperti kita tahu, Madinah bukan hanya ditinggali oleh orang-orang Muslim. Di sana ada orang-orang Kristen dan ada sekelompok Bani Yahudi. Jadi harim ini menjadi sumber penghidupan bagi penduduk di sekitar Madinah. Kemudian ada sebuah istilah juga, konsep yang disebut dengan Ihya'ul Mawad, yaitu menghidupkan tanah-tanah yang mati.
Kalau sekarang mungkin dengan konsep permaculture, yaitu dengan memberikan makan pada tanah. Saya pernah ikut tinggal di sebuah permaculture yaitu Bumi Langit di Jogja. Saya membantu mereka untuk memasukkan kayu-kayu bekas, kemudian limbah-limbah organik itu masukkan ke tanah dengan niat memberikan makan pada tanah. Karena tanah perlu nutrisi. Dengan nutrisi-nutrisi tersebut mereka bisa menciptakan lapisan tanah yang subur sehingga asalnya tanahnya gersang menjadi tanah yang hidup. Itulah yang disebut dengan Ihya'ul Mawat, itu menghidupkan tanah-tanah yang mati. Itu 3 dari sejumlah konsep konservasi dan pelestarian lingkungan yang diterapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah membangun peradaban di Madinah. Dan hingga kini konsep itu terus dipelihara dalam berbagai tradisi Islam dan kita sekarang bisa lihat salah satunya adalah di Cordoba. Sampai hari ini masih ada wilayah-wilayah yang menjadi konservasi yang melakukan pertanian sangat ramah lingkungan beratus-ratus tahun hingga kini. Tetapi sayangnya konsep ini tidak begitu dikenal sampai hari ini kita mengalami krisis lingkungan dan kemudian banyak ulama kembali mengingat tentang konsep fundamental dalam Islam yaitu tentang khilafatul fil ard, yaitu tentang penjagaan bumi, bahwa manusia diutus ke bumi ini sebetulnya menjadi perwakilan Allah untuk menjaga kelestarian. Ada sebuah buku yang berjudul Rahasia Wajah Suci Ilahi yang ditulis oleh salah seorang ilmuwan dan seorang scholars perempuan bernama Annie Mary Schimmel. Dia memberikan gambaran bahwa dalam Islam sebetulnya baik manusia maupun alam semesta itu semuanya adalah wajah suci ilahi. Jadi fa'innamat tuwallu fasama wajhullah. Jadi kemanapun kita melihat sebetulnya ini adalah pancaran dari wajah Allah. Dalam tanda kutip tentunya bukan dalam makna yang sebenarnya. Jadi dalam tradisi Islam itu dinyatakan bahwa setiap kerikil, setiap tanah air itu adalah segala sesuatu yang suci. Makanya buku ini berjudul Rahasia Wajah Suci Ilahi. Rasulullah pernah menggenggam beberapa kerikil dan memperdengarkan kerikil tersebut pada para sahabat. Dan para sahabat mendengar kerikil-kerikil itu bertasbih. Dan Rasulullah juga pernah berpindah dari satu tiang yang biasa dia jadikan sandaran ketika berkhutbah. Karena Bani Najjar menghadiahi Rasulullah sebuah mimbar yang baru, maka dia pindah ke mimbar tersebut dan pelepah tiang yang itu menjadi tempat sandaran Rasulullah merasa ditinggalkan dan menangis. Dan sahabat-sahabatnya mendengar dan hadis ini mutawatir. Ini menggambarkan bahwa benda-benda yang kita anggap benda mati ternyata mereka hidup. Mereka punya energi. Mereka bertasbih kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan mereka dengan begitu hati-hati dan penuh ikram dan penghormatan. Karena semua makhluk-makhluk Allah ini adalah makhluk-makhluk Allah yang juga bertasbih. Tetapi sayangnya cara berpikir ini menjadi berubah semenjak ada era industrialisasi di mana manusia memposisikan sebagai subjek dan alam semesta ini sebagai objek. Cara pandang bahwa manusia adalah subjek dan alam semesta ini adalah objek itu diwakili oleh salah satu pemahaman yang disebut dengan antroposentris, di mana manusia adalah pusat dari segalanya. Dan kadang-kadang ini dijustifikasi secara salah dengan menggunakan ayat wasakhkhara lakum. Jadi Allah itu sudah menundukkan alam semesta ini buat manusia. Jadi kan buat kita boleh ngapa-ngapain pada alam semesta ini. Padahal kalau kita lihat kata sakhkhara ini maknanya bukan menjadi objek, tapi artinya serving with love. Misalnya pohon-pohon itu serving with love kita. Oleh Allah sudah diciptakan pohon itu untuk memberikan oksigen pada kita, tapi bukan berarti mereka adalah objek sehingga kita bisa memotong pohon tersebut dengan semena-mena. Mereka melayani kita dengan penuh cinta. Oleh karena itu, jika kita punya hati nurani dan welas asih, pasti kita melakukan kebaikan buat makhluk-makhluk Allah yang serving kita dengan penuh cinta. Nah, oleh karena itu, maka diperkenalkanlah sebuah konsep yang disebut dengan ekoteologi, yaitu menggeser dari antroposentris menjadi ekoteologi. Bahwa teologi ini, konsep ini menggeser posisi manusia yang asalnya menjadi subjek dan alam sebagai objek menjadi sejajar, bahwa baik manusia maupun alam sama-sama subjek yang itu akan mengantarkan kita pada Allah. Bahkan manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Oleh karena itu,
dalam ekoteologi ini menggeser dari konsep ego menjadi eko, dari konsep manusia adalah segalanya menjadi manusia adalah bagian dari alam semesta. Dari ekoteologi inilah maka lahir sejumlah pemahaman dan sejumlah konsep yang dikenal misalnya dengan fikih air. Muhammadiyah mengeluarkan fikih air ini, kemudian fikih lingkungan, kemudian Nahdlatul Ulama mengeluarkan fikih plastik. Semua ini adalah penerjemahan-penerjemahan praktikal dari konsep ekoteologi tadi. Dengan asumsi bahwa segala sesuatu yang kita manfaatkan di alam semesta ini dan termasuk itu adalah untuk ibadah, maka seharusnya prosesnya tidak menyakiti alam semesta, tetapi justru menggunakan semua fasilitas itu dengan bijaksana. Misalnya ketika kita berbicara wudhu dalam fikih air, maka wudhu beberapa kali itu menjadi sebuah pertimbangan. Mungkin afdolnya wudhu beberapa rukun itu dengan membasuh misalnya tangan 3 kali. Tetapi dengan pemahaman ekoteologi dan fikih air, maka mungkin kita cukup membasuhnya 2 kali, bahkan cuma 1 kali, karena 1 kali yang wajib. Beberapa fatwa sudah menyampaikan bahwa ketika krisis air maka cukup 1 kali saja, bahkan 2 atau 3 kali itu bisa terjerumus pada tabdzir atau isrok, berlebihan atau mubadzir. Kemudian ketika bulan puasa, begitu banyak yang buka bersama, kemudian masjid-masjid membuka pintunya yang lebar untuk melakukan takjil. Tetapi ketika semua selesai, maka kita bisa melihat sampah-sampah. Konon sebelum Masjid Istiqlal itu menerapkan ramah lingkungan, dalam 1 hari mereka menghasilkan sampah sampai 1 ton dari buka bersama. Coba pikirkan bagaimana jadinya sebuah ibadah yang memiliki nilai yaitu puasa dan iftar bersama-sama itu malah menyisakan sampah yang akhirnya akan mengotori lingkungan, mencemari air dan tanah. Maka fikih lingkungan menjadi sangat penting agar kegiatan-kegiatan ibadah sejalan dengan pemahaman tentang ekoteologi. Nah, dari sini mudah-mudahan kita semakin sadar, semakin paham bahwa bagaimana sikap kita terhadap alam mencerminkan bagaimana akidah kita terhadap Allah. Itulah yang disebut dengan ekoteologi. Di bagian akhir nanti saya akan memberikan tips praktis bagaimana menerapkan konsep ekoteologi ini pada pengelolaan masjid, pengelolaan sekolah, pesantren dengan 3 unsur penting manajemen untuk ekoteologi. Simak terus di Topi Amali. Tips praktis penuh arti belajar hidup dengan hati. Jika Anda mengelola masjid, sekolah, atau pesantren, inilah tips sederhana bagaimana menerapkan ekoteologi dalam praktik sehari-hari. Yaitu pastikan ada 3 unsur ini. Yang pertama adalah idaroh, yang kedua adalah imaroh, yang ketiga adalah riayah. Apa idaroh? Idaroh adalah sistem manajemen. Jadi jika Anda ingin menerapkan ekoteologi maka di sistem manajemen terapkan prinsip-prinsip ini. Misalnya, jika Anda adalah decision maker, maka buatlah kebijakan-kebijakan yang itu pro lingkungan. Misalnya, saat buka puasa bersama, maka panitia tidak boleh ada pengadaan air minum mineral yang menggunakan botol atau gelas. Minta semua jamaah untuk membawa tumbler masing-masing, masjid hanya menyediakan galon-galon dan pengisian ulang. Ya, jadi itu adalah kebijakan. Jadi idaroh inilah kebijakan. Kemudian kedua adalah imaroh. Imaroh adalah aktivitas, kegiatan sehari-hari, termasuk di sana adalah khutbah, ceramah, kemudian kegiatan pengajian. Maka bisa ditetapkan pada kegiatan-kegiatan tersebut angkat tentang materi-materi fikih lingkungan, fikih air. Jadi briefing kepada para penceramah untuk mengangkat tema-tema ini. Angkat tema-tema pada ceramah-ceramah tarawih yaitu tentang ramah lingkungan. Angkat kisah-kisah tentang ramah lingkungan. Ya, jadi dalam praktik-praktik dalam imaroh mentakmirkan masjid dengan cara-cara seperti itu. Termasuk dalam mengadakan acara-acara, umumkan, kemudian tetapkan kebijakan dari idaroh tadi tentang pengurangan sampah plastik. Kemudian yang terakhir adalah riayah. Riayah adalah maintenance dalam hal fasilitas. Di idaroh kita sudah menerapkan sebuah kebijakan pengurangan sampah plastik, kemudian di imaroh juga kita terapkan dalam aktivitasnya sehingga kebijakan itu dilakukan, tetapi tanpa yang terakhir akan sulit, yaitu dukungan fasilitas.
Misalnya di masjid sudah ada fasilitas pemilahan sampah, bahkan di masjid sudah ada fasilitas pengolahan sampah dan pengolahan limbah organik dan non-organik misalnya. Kemudian ada beberapa masjid juga yang sudah menggunakan keran-keran dengan sensor, sehingga keran itu menjadi lebih efisien. Karena banyak sekali orang-orang yang berwudu membiarkan airnya mengalir dengan deras. Dengan sensor ini, maka ketika tidak digunakan dia akan mati. Kemudian ada fasilitas juga pengolahan air limbah dari wudu, kemudian di-recycle menjadi bisa digunakan untuk menyiram tanaman misalnya. Itu adalah perlu fasilitas-fasilitas. Dengan menguatkan idaroh, imaroh, dan riayah, maka konsep besar ekoteologi bisa terimplementasi sampai tingkat lapangan. Mudah-mudahan konsep ekoteologi ini bisa menginspirasi dan diimplementasikan di masjid Anda semua. Silakan kalau Anda sudah pernah melakukan atau sudah melakukan sebagian dari unsur-unsur ini dari ekoteologi dan fikih lingkungan, silakan tulis dong di kolom. Siapa tahu ini jadi inspirasi yang lain dan akan menjadi sebuah gerakan yang besar dan memberikan wajah baru terhadap Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah lingkungan. Demikian, sampai ketemu di topik amali berikutnya.